pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Arabi Al-Maliki mengatakan tidak diperbolehkan menggunakan hadis dhaif. Beliau berhujjah bahwa yang namanya fadhail itu tetap berdekatan dengan namanya syarak. Sedangkan di dalam syarak ini tidak bisa menetapkan syarak dengan hadis-hadis yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di program Semarak seputar permasalahan Ramadan kita. Kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Alex Usman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Ustadz. Alhamdulillah. Lah, di kesempatan kali ini Ustadz, kami ingin sedikit pencerahan terkait dengan hadis Ustadz. Iya. Kita kebanyakan sebagai kaum abangan atau kaum umum biasa, ini kan jarang sekali yang mengerti tentang pembagian hadis. Begitulah. Ini yang kami tanyakan terkait dengan hadis dhaif. Nah, ketika kita ketemu dengan hadis dhaif ini, kira-kira apakah itu boleh dibuat hujah atau dasar hukum atau bagaimana? Karena utamanya orang awam itu kan nggak tahu begitu. Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya. Sebelum kita membahas terkait hadis dhaif, kita coba ulas dulu apa itu hadis, biar nanti uraiannya runtut dan mengena. Jadi hadis itu menurut para pakar mustalahul hadis, yang namanya hadis itu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik secara itu ucapan ataupun perbuatan ataupun ketetapan. Awal mula kurun awal hadis itu dibagi hanya menjadi dua. Awal mula. Ya, ada namanya hadis makbul, ada namanya hadis mardud. Makbul itu secara andaikan diartikan ke bahasa Indonesia artinya hadis yang diterima. Sedangkan mardud itu jika dibahasakan Indonesia artinya hadis yang ditolak. Setelah datang ilmu mustalahul hadis yang dipromotori oleh Syekh Roma Hurmuzi dalam kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, akhirnya hadis yang tadinya dibagi menjadi dua dibagi secara rinci menjadi tiga. Ada namanya hadis sahih, ada hadis hasan, dan juga ada hadis dhaif. Kita akan berbincang terkait hadis dhaif. Hadis dhaif itu secara definisi adalah al-hadis alladzi lam tastami fihi sifatul qabul. Hadis yang mana dalam hadis tersebut ada salah satu dari tidak diterimanya sifat qabul. Jadi sifat qabul itu ada 5. Yang pertama itu adalatul rawi, yang kedua itu dhabitur rawi, yang keempat itu ittisalus sanad, dan yang kelima itu tidak adanya sudut dan tidak adanya elat, atau biasanya Syekh Baiquni menandamkan awwalus sahihu wa huwa mattasal isnaduhu walam syadda au yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Itu hadis yang mana dia ada 5 kategori tersebut. Itu nanti jika 5 ini tidak ada, maka dia langsung jatuh ke dhaif. 5 itu apa? Yang pertama itu ada istilahnya ittisalus sanad. Jadi sanad dari setiap orang yang meriwayatkan harus bersambung, tidak boleh terputus. Yang kedua, dia tidak ada sudut. Sudut ini rawi yang sikoh, yang dikategorikan sebagai orang yang mampu meriwayatkan hadis. Ini dia meriwayatkan atau menceritakan hadis yang tidak berbeda dengan rawi yang sikoh lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak adanya elat. Yang keempat, sifat daripada rawi tersebut. Yang keempat dan kelima, sifat rawi tersebut harus adil. Adil itu malakatun tahmilu ala mulazamati taqwal muru'ah, yaitu suatu karakter yang mendorong seseorang untuk selalu menjalankan ketaatan dan menjaga harga diri
dan juga dobit. Dobit itu dia mempunyai hafalan yang kuat. Batasnya apa? Hafalan kuat itu ketika dia menghafal sesuatu, terus dia ditanya dalam keadaan kurang begitu fit, dia bisa menjelaskan. Contoh misal dia tidur, begitu digugah, apa sebelah Jepara namanya apa? Kudus, langsung bisa menjawab. Nah, itu namanya dobit. Jadi kalau orang bisa hafal hadis dengan bentuk semacam itu, ya. nah, itu berarti dia orang itu berkategori sebagai orang yang dobit atau sikom. Lalu ketika 5 syarat ini tidak ada, maka jatuhnya nanti ke doif. Nah, doif ini 5 syarat ini ada salah satu yang tidak terpenuhi. Paham ya? Jadi hadis doif itu 5 syarat ini tidak terpenuhi. Sedangkan bagaimana terkait pandangan ulama untuk penggunaan atau hujah hadis doif? Di sini ada dua pendapat. Yang terkenal ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat jumhur yang mengatakan bahwa hadis doif ini tetap bisa untuk diamalkan, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Pendapat yang kedua, hadis doif tidak bisa untuk dibuat hujah atau tidak bisa diamalkan. Kita mengutip pendapat yang pertama dulu. Pendapat yang pertama, hadis doif bisa dibuat hujah. Ini salah satunya dikatakan oleh si Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Durrul Mandud, mengatakan bahwa ini redaksinya, qadit tafaqo, sudah menjadi kesepakatan qadit tafaqol a'immatu minal muhaddisin wal fuqaha wa ghairiha kama qala an-Nawawi wa ghairuhu ala jawazil amal bil hadisid dhaif fil fadail wat targhib lal fil ahkam. Nah, ini ibarat yang sangat mengatakan bahwa sudah menjadi kesepakatan ulama untuk memperbolehkan menggunakan hadis dhaif di dalam pengamalan, tetapi batasnya hanya fil fadail. Dan juga dibolehkan untuk targhib wa tarhib, tidak boleh digunakan untuk ahkam. Dan ini pendapat ini juga dibantu oleh Imam Romli dalam fatwanya. Pendapat yang kedua yang mengatakan dia tidak diperbolehkan untuk beramal, ini pendapat dari Al-Hafidz Ibnul Arabi Al-Maliki, mengatakan tidak diperbolehkan menggunakan hadis dhaif. Beliau berhujah bahwa yang namanya fadail itu tetap berdekatan dengan namanya syarak. Sedangkan di dalam syarak ini tidak bisa menetapkan syarak dengan hadis-hadis yang lemah. Dan pendapat ini dijawab dengan jawaban menohok dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam fatwanya, mengatakan bahwa pendapat dari Ibnu Arabi ini pendapat yang sangat mengherankan. Karena apa? Karena orang mengamalkan suatu fadilah dengan hadis dhaif ini dia berkeinginan untuk mendapatkan kefadilan tersebut tanpa adanya mafsadah di belakangnya. Saya kira keterangan tersebut sudah cukup memahamkan, Ustaz. Sudah jelas ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah tadi sudah jelas sekali apa yang dipaparkan, bahwa ada beberapa pendapat terkait dengan hadis dhaif ya Ustaz ya, terkait dengan kebenaran hujah. Jadi untuk sahabat-sahabat dimanapun berada itu nanti bisa dibuat pedoman sehingga kita tidak asal-asalan begitu. Mungkin itu dulu Ustaz, nanti kita sambung lain kali. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Iya. Itu mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.